Komunikasi dokter-pasien pada semester 10. Komunikasi dokter-pasien adalah komponen esensial dalam praktik kedokteran yang bertujuan untuk membangun hubungan terapeutik antara dokter dan pasien. Pada semester 10, mahasiswa kedokteran mempelajari komunikasi ini secara mendalam untuk meningkatkan kemampuan berinteraksi dengan pasien secara profesional, efektif, dan empatik. Keterampilan komunikasi ini sangat penting dalam membantu pasien memahami kondisinya, membuat keputusan yang tepat, dan menjalani pengobatan dengan baik. 1. Pengertian komunikasi dokter-pasien. Komunikasi dokter-pasien adalah proses pertukaran informasi, baik verbal maupun non-verbal, yang terjadi antara dokter dan pasien dengan tujuan mendapatkan informasi medis secara akurat, memberikan penjelasan yang jelas kepada pasien tentang diagnosis, pengobatan, dan prognosis. Membangun hubungan saling percaya, mendukung pasien dalam membuat keputusan terkait kesehatannya. Komunikasi yang baik tidak hanya meningkatkan kepuasan pasien, tetapi juga berdampak positif pada keberhasilan terapi dan pengelolaan penyakit. 2. Tujuan dan manfaat komunikasi dokter-pasien. A. Tujuan menggali informasi medis, memahami keluhan pasien secara mendalam melalui anamnesis yang terstruktur. Memberikan informasi menjelaskan diagnosis, pilihan pengobatan, dan kemungkinan hasil pengobatan. Membangun hubungan terapeutik, menciptakan hubungan yang penuh kepercayaan antara dokter dan pasien. Mendukung pengambilan keputusan bersama, membantu pasien memilih opsi terbaik berdasarkan kondisi dan preferensinya. B. Manfaat meningkatkan kepatuhan pasien lebih mungkin mengikuti pengobatan jika mereka memahami dan merasa didengar. Mengurangi risiko kesalahan medis. Komunikasi yang jelas mengurangi risiko kesalahpahaman yang dapat membahayakan pasien. Meningkatkan kepuasan pasien dan dokter. Hubungan yang baik membuat pasien merasa dihargai dan dokter lebih percaya diri dalam praktiknya. 3. Elemen utama dalam komunikasi dokter-pasien. A. Komunikasi verbal. Bahasa yang jelas dan sederhana, menggunakan istilah yang mudah dipahami oleh pasien, bukan istilah medis yang rumit. Tanya jawab yang terstruktur, mengajukan pertanyaan terbuka, misalnya, bagaimana keluhan Anda hari ini? Diikuti pertanyaan tertutup untuk detail spesifik. Penjelasan yang komprehensif, memberikan informasi tentang kondisi pasien, risiko, dan manfaat pengobatan. B. Komunikasi nonverbal. Kontak mata menunjukkan perhatian dan kepercayaan. Bahasa tubuh. Sikap tubuh yang terbuka menunjukkan dokter siap mendengarkan. Nada suara yang tenang dan meyakinkan membantu pasien merasa nyaman. C.
Mendengarkan secara aktif, mendengarkan dengan penuh perhatian tanpa interupsi untuk memahami keluhan pasien secara menyeluruh. D. Empati menunjukkan pemahaman terhadap perasaan pasien. Misalnya dengan mengatakan, "Saya mengerti bahwa ini bisa menjadi pengalaman yang sulit." 4. Pendekatan dalam komunikasi dokter pasien A. Model Calgary-Cambridge model ini sering digunakan untuk melatih komunikasi dokter pasien. Terdiri dari 5 tahapan. Pembukaan konsultasi, menyapa pasien dengan ramah dan memperkenalkan diri. Menanyakan tujuan pasien datang. Pengumpulan informasi, melakukan anamnesis secara terstruktur untuk mendapatkan informasi klinis dan konteks sosial pasien. Memberikan informasi, menjelaskan hasil pemeriksaan, diagnosis, dan rencana pengobatan. Pengambilan keputusan bersama, melibatkan pasien dalam memilih opsi pengobatan yang terbaik. Penutupan konsultasi, merangkum informasi yang diberikan dan menanyakan apakah ada hal lain yang perlu dibahas. B. Pendekatan berpusat pada pasien, patient-centered care. Memprioritaskan kebutuhan, preferensi, dan nilai-nilai pasien dalam pengambilan keputusan medis. 5. Tantangan dalam komunikasi dokter pasien A. Kesulitan pasien dalam memahami informasi. Beberapa pasien mungkin kurang memahami istilah medis atau merasa kewalahan dengan informasi yang diberikan. B. Waktu yang terbatas dalam praktik klinis. Dokter sering menghadapi keterbatasan waktu untuk konsultasi. C. Pasien dengan emosi tinggi. Pasien yang cemas, marah, atau sedih bisa menjadi tantangan dalam komunikasi. D. Perbedaan bahasa dan budaya. Hambatan bahasa atau perbedaan budaya dapat mengganggu efektivitas komunikasi. 6. Pelatihan komunikasi dokter pasien pada semester 10. Pada semester 10, mahasiswa kedokteran dilatih untuk menerapkan teori komunikasi dalam berbagai situasi klinis melalui A. Simulasi kasus. Mahasiswa berlatih berkomunikasi dengan pasien standar, standardized patients, yang memerankan berbagai kondisi medis. B. Observasi dan umpan balik. Interaksi mahasiswa dengan pasien diawasi oleh dosen, yang kemudian memberikan umpan balik untuk perbaikan. C. Role playing. Mahasiswa mempraktikkan skenario komunikasi dalam kelompok kecil. D. Studi kasus dan diskusi. Membahas contoh kasus nyata untuk memahami strategi komunikasi yang efektif. 7. Contoh skenario dalam komunikasi dokter pasien A. Menyampaikan diagnosis yang sulit. Kasus, pasien didiagnosis dengan kanker. Mahasiswa dilatih untuk menyampaikan informasi dengan jelas tanpa menimbulkan kecemasan yang berlebihan. Memberikan dukungan emosional kepada pasien dan keluarganya. B. Menjelaskan prosedur medis kasus. Pasien perlu menjalani operasi. Mahasiswa harus
menjelaskan prosedur, risiko, dan manfaat dengan cara yang mudah dipahami. C. Mengelola pasien yang cemas kasus. Pasien datang dengan kecemasan berlebihan terkait gejala ringan. Mahasiswa dilatih untuk menenangkan pasien dengan empati dan penjelasan yang rasional. 8. Evaluasi kemampuan komunikasi. Kemampuan komunikasi mahasiswa dievaluasi berdasarkan struktur komunikasi, kesesuaian tahapan komunikasi. Kejelasan informasi. Kemampuan menjelaskan tanpa istilah medis yang sulit dipahami. Empati, sikap memahami dan mendukung pasien. Respons terhadap pasien, kemampuan menjawab pertanyaan atau kekhawatiran pasien. 9. Kesimpulan komunikasi dokter-pasien adalah keterampilan fundamental yang wajib dikuasai oleh mahasiswa kedokteran untuk menjadi dokter yang kompeten. Melalui pelatihan di semester 10, mahasiswa belajar menerapkan prinsip komunikasi yang berpusat pada pasien, membangun hubungan terapeutik, dan menghadapi tantangan komunikasi secara profesional. Dengan komunikasi yang efektif, dokter dapat meningkatkan hasil klinis, kepuasan pasien, dan kualitas layanan kesehatan secara keseluruhan.